Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya ketika saya hidup dalam His calling, ya, His calling-nya atau panggilannya. Jadi memang hidup dalam panggilan Tuhan itu agak memang sulit dan susah memang untuk menyesuaikan dengan maunya Tuhan. Karena kadangkala sebagai manusia kita banyak maunya gitu. Kita banyak maunya dan maunya melangkah ke gitu. Kemudian Tuhan maunya kita berada di C gitu kan. Nah, sehingga kita paksakan kita harus berada di A atau B gitu. Nah, demikian juga itu terjadi dalam hidup saya pada waktu saya berada di Jakarta. Saya melihat ada beberapa orang yang syuting di salah satu kota. Kemudian saya join ke situ, saya lihat dan ada beberapa orang yang bertanya, "Bang Bang, kenapa sih Bang, kamu nggak syuting gitu? Kamu kan ganteng, kamu kan, eee keren gitu. Terus udah gitu kamu tinggi lagi kan, kamu bisa tuh jadi aktor." Nah, kemudian saya langsung join dan, saya dibawa oleh teman-teman saya ke Taman Mini dan di dekat Taman Mini itu sebelum dapat Mandor Hasan di situ ada, lokasi syuting juga dengan teman-teman yang ada, dan di situ, saya join juga ke situ dan memang saya datang di beberapa lokasi syuting setelah itu. Tetapi, pertama kali juga saya ke salah satu kota namanya di kota, ya di sebelah Bogor lah ya seperti itu ya. Kemudian juga, mmm, karena saya bukan termotivasi sih, Kak, saya iseng aja gitu ketemu sama, seseorang dan orang itu bilang kalau saya, langsung aja katanya, langsung kalau perlu langsung casting dan langsung syuting. Kemudian, saya casting dan syuting, dan saya masuk di Antv gitu, di program Selamat Malam Indonesia, di situ ada Indra Bekti, ada Maria Selena, ada juga Syifa Latief dan teman-teman yang lain saya, dan ada kru juga ya. Dan di situ kami syuting kurang lebih jam-jam 12 malam gitu kan. Waktu itu Selamat Malam Indonesia kan biasanya agak, lat gitu kan, agak, tengah malam gitu kan. Jadi memang kami prepare dulu dan latihan dulu karena memang, eee, saya juga ya senang dengan, apa namanya, olahraga, jadi saya ikut juga di situ. Kemudian, singkat cerita nih, saya pergi ke salah satu tempat sebelum Mandor Hasan itu dan di situ ada di syuting atau tempat syuting, anak-anak jalanan waktu itu kan. Di situ ada Steven William, ada juga beberapa orang yang, saya kurang kenal, tapi memang ketika saya ke sana, saya ketemu dengan, Meriam Bellina, aktor-aktor dan aktris-aktris ya yang memang, mmm, sudah sangat, terkenal. Dan bagi saya sih gampang ketemu dengan artis-artis terkenal seperti Baim Wong dan Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Tetapi memang, saya nggak lanjutkan ya. Memang di situ saya sudah dikasih tahu budget saya berapa gitu, sebulan saya itu dapat berapa. Memang menjanjikan sekali kalau untuk menjadi seorang artis itu sangat menjanjikan. Tetapi memang ya kembali lagi ke kita bahwa, kita ini hidup di His calling of God. Jadi memang, eee, atau His calling. Ya, jadi, panggilannya, itu harus ada dalam hidup kita ya, khususnya Tuhan memanggil kita untuk apa gitu, berada di dunia ini. Kadang-kadang waktu itu memang saya pikir, apakah saya sudah kompromi ya gitu kan, sehingga saya jebur aja ke dunia entertain gitu kan. Lagi pula saya kan punya basic juga, olahraga dan bela diri dan lain sebagainya kan. Mumpung saya bisa di situ, jadi mungkin saya iseng-iseng aja mengisi waktu di sana gitu. Dan kemudian ternyata, saya nggak serius ya, saya nggak serius dan beberapa orang sudah serius ingin menjadikan saya aktor waktu itu, ingin menjadikan saya seorang artis terkenal dan memang waktu itu saya, di lain sisi nggak niat, di lain sisi saya niat gitu. Artinya memang, eee, kebimbangan dilematis itu ada. Di lain sisi saya, apakah saya harus menjadi orang terkenal, familiar, atau seperti apa. Tapi, di pikiran saya, "Loh kok saya ada di sini?" Gitu. Saya nggak habis pikir kenapa saya ada di entertain gitu kan, yang saya pikir,
bagi orang lain itu susah kan, sulit untuk datang ke lokasi syuting. Jangankan nonton, nonton aja kalau kalau Bapak Ibu lihat ya, di lokasi syuting, ada lokasi syuting yang di mana mereka kalau nonton nggak boleh nonton di situ. Mereka harus manjat tembok, lalu kemudian lihat dari jauh. Nah, di itu kemudian, bagi saya masuk aja ke dalam gitu kan, karena memang, mereka artinya begini ya, artinya bukan, eee apa-apa ya, karena mereka juga ya bagi mereka atau bagi orang lain kan saya itu menjanjikan gitu ya, dengan passion, dengan segala talent dan lain sebagainya lah. Kemudian saya hari-hari waktu itu, tiap hari saya sudah mulai menghafal skrip, ya saya mulai hafal skrip, berkaitan dengan sinetron-sinetron pada waktu itu ya. Saya, terus belajar tentang acting sebagai seorang pembantu, lalu kemudian berakting sebagai seorang bos, atau menjadi seorang dosen, dokter, dan lain sebagainya. Nah, rupa-rupa ya, baik saya mau bermain seperti antagonis atau protagonis dan sebagainya, dan tapi memang, itulah kenapa sih saya jadi nggak habis pikir gitu, kenapa saya ada di sini gitu. Tapi itulah, kadang kala kan, eee, itu muncul karena memang itu lagi kan saya sudah bilang bahwa, eee, apa namanya, calling of God gitu kan. Karena memang mungkin bagi banyak orang, "Apaan sih calling of God?" gitu. "Apaan sih panggilan Tuhan?" gitu. Mungkin bagi banyak orang tanda kutipnya gitu kan. Mungkin mereka nggak ngerti, apa itu panggilan Tuhan gitu kan. Tapi bagi saya di hati kecil saya kan punya hati nurani gitu, hati nurani saya dan saya terus, kenapa saya ada di sini gitu. Sekalipun memang seolah-olah jalannya terbuka, seolah bagi saya itu gampang saja menjadi seorang seorang aktor kan bisa akting, tapi setiap kali saya apa namanya, menghafal skrip, saya baca skripnya dari pagi sampai malam, saya tekuni, saya terus-terusan, tapi nggak pernah nyantol di otak saya. Nggak pernah, saya nggak bisa akting gitu. Padahal saya awal-awalnya sudah mulai mulai jadi gitu, tapi lama-kelamaan kok nggak bisa gini gitu. Nah, kemudian saya berpikir, ya udahlah mungkin orang lain saja, itu berkat orang lain saja lah bisa acting gitu kan, di dunia entertain. Kalau saya sih memang mungkin belum belum, rezeki saya gitu kan. Dan memang waktu itu gaji saya memang sudah dikasih tahu estimasinya berapa, kemudian, per bulannya itu berapa gitu kan. Karena memang per bulan itu puluhan juta gitu kan, tapi itu menjanjikan sih. Cuma ya tergantung dari alasan kita seperti apa gitu, kenapa kita nggak ada di situ. Nah, itulah mengapa saya, relatif ya, saya berpikir bahwa mungkin ini bukan jalan Tuhan gitu. Saya berpikir seperti itu. Tapi memang karena begini, waktu itu memang saya di lain sisi ya, sudah senang banget gitu, waktu saya menjadi artis gitu. Kemudian saya sudah di Antv gitu, main di Selamat Malam Indonesia, saya dibedakin gitu, saya dipoles atau di-make up gitu kan, makeup artis gitu. Saya, kemudian juga sudah, casting, ya castingnya juga di Kebon Jeruk, terus, syutingnya di Kuningan gitu, di apa namanya, studio Antv gitu. Nah, kemudian hari-hari berikutnya mungkin juga saya bisa syuting di tempat lain dan iklan-iklan lain yang saya perankan seperti itu kan. Memang saya, sudah sangat-sangat happy ya, sangat bahagia banget ketika sudah berada di zona itu. Tetapi memang itulah jalan hidup ya, jalan hidup itu kita nggak bisa nerka, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu gitu, kita akan seperti apa, ya, kita akan seperti bagaimana dan memang kalau jadi gini nih, pada waktu saya sudah menjadi seorang artis, sudah menjadi seorang artis, saya sudah berpikir tentang keuangan saya, tentu tentu rumah saya seperti apa nanti gitu, dan lain sebagainya, kekayaan seperti apa yang saya miliki waktu itu ya. Jadi sudah ada gambaran bagi saya, ini loh nantinya saya akan jadi kaya dan lain sebagainya. Tetapi ternyata nggak seperti itu, Ibu ya. Ternyata jalan hidup itu kita nggak bisa atur sendiri ya, kecuali ya karena memang begini, apalagi atau punya manajer ya, saya juga punya manajer, itu baik banget ya. Kemudian juga saya punya juga orang-orang atau teman-teman yang dekat, ada juga teman saya artis gitu, dia udah
apa ya, udah terkenal dan sudah bermain di beberapa sinetron gitu. Dan kita dekat banget ya, kita ya saling share gitu. Tapi juga, eee, itulah ya, mengapa kita juga itu perlu ada perenungan sendiri dalam hidup ya, seperti itu. Tapi dalam tanda kutip mungkin saja ada juga orang yang ingin jadi artis, ya silakan gitu, jangan ikut-ikut saya gitu kan. Artinya kan ini hanya pengalaman kesaksian saya gitu. Kalaupun Bapak Ibu ingin, menjadi artis, ya sah-sah saja, silakan Bapak Ibu jadi artis, tapi itu kan bukan jadi ukuran gitu. Atau contoh, saya ini pernah jadi artis, lalu kemudian Bapak Ibu jadi artis kemudian berhenti atau, keluar ya itu kan pengalaman masing-masing tiap orang kan itu beda gitu. Nggak bisa kita samakan, oh artis ini sama dengan yang nggak sama. Nah seperti itu juga dengan saya gitu kan. Jadi memang waktu itu memang kalau namanya orang udah apa ya, udah berpikir maju nih pasti kan dikejar, tapi justru saya agak relatif ya, agak dilema juga ya gitu. Ada juga beberapa alasan mengapa saya nggak ikut lagi gitu kan. Padahal memang, menjadi artis itu bagus juga ya. Jadi artis itu juga, bisa menghibur banyak orang. Tapi bagi saya sih punya pengertian sendiri jadi artis, ya seperti itu. Tetapi juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita ingin mengejar sesuatu, ya silakan kita kejar sekuat mungkin ya, kita kejar sekuat mungkin. Tentu dengan kita berdoa, kita, apa namanya, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, seperti itu ya. Lalu kemudian juga, tergantung ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita nih kalau hidup dalam panggilan Tuhan, sama seperti saya kasih contoh sajalah satu, ya. Seperti Yunus lah gitu kan. Yunus kan dia adalah seorang hamba Tuhan gitu. Lalu kemudian dia nggak mau nih pergi ke Niniwe. Ya, dia kasih beberapa alasan, bla 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 dan sebagainya gitu. Dia nggak mau ke sana karena alasan A, B dan lain sebagainya kan itu bisa membuat beberapa indikasi dalam hatinya gitu. Tapi akhirnya kan dia menghindar dan tidak mau ke Niniwe. Dia lebih memilih ke tempat lain dan akhirnya justru, eee, dia tidak memiliki perkenanan Tuhan dan kemudian, sementara dalam perjalanan dia berada di kapal, ternyata dia mengalami, apa namanya, goncangan di dalam kapal, datang badai, angin, kemudian juga, eee, dia dibuang di kapal itu dan dia dimakan oleh ikan besar. Nah, semua kan atas penentuan Tuhan, ya. Begitu juga dalam hidup kita, apa apa yang kita lalui, kita lewati, itu semua dalam penentuan Tuhan. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa, "Ini karena saya nih, karena saya sudah atur jalan saya," dan lain sebagainya. Semua itu ada hikmatnya, ada bijaknya gitu. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tentu juga ada hal-hal yang perlu kita pikirkan, mengapa kita ada di situ. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya seperti itu ya, kalau memang jadi artis contoh nih ada lecet-lecet sedikit nih di ini saya gitu. Itu kan nggak bagus kan kalau dilihatin gitu kan. Jadi itu kalau di-make-up-in hilang gitu. Nah jadi itulah, itulah yang, jadi semua itu gampang kalau jadi seorang artis, ya itu semua langsung ya jadi bening gitu. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dengan Bapak Ibu menonton video saya, Bapak Ibu boleh terhibur, dan Bapak Ibu boleh diberkati selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.